Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersua, masih bisa bertemu meskipun masih online format online di dunia maya. Mudah-mudahan tidak menurunkan semangat kita untuk belajar tentang entrepreneurship atau kewirausahaan. Pada kesempatan pagi hari ini tidak terlalu lama dan panjang ya, yang akan saya bahas mengenai satu bab ya, lanjutan dari tentang kewirausahaan atau entrepreneurship begitu, yaitu tentang bagaimana kita menemukan inspirasi dan peluang bisnis yang kira-kira pas yang mau kita jalankan ya begitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang inspirasi, itu kadang-kadang nggak kita dapatkan tuh dalam sebuah kondisi yang tidak kita atur. Kadang-kadang dia datang dengan sendirinya. Ya, kita lagi di angkutan umum, kita lagi mungkin di rumah sedang santai begitu dengan keluarga, atau mungkin kita sedang jalan-jalan ke suatu tempat atau liburan, lalu kemudian inspirasi itu datang dengan seketika. Ya, ini adalah salah satu anugerah ya dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT kepada orang-orang yang memang dikehendakinya. Tetapi ternyata inspirasi bisnis itu bisa kita pelajari, bisa kita latih, begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus tahu ilmunya, kita harus tahu bagaimana caranya. Ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas mengenai tiga hal saja. Yang pertama itu adalah karakter bisnis itu sendiri, lalu kemudian analisa peluang seperti apa, kemudian inspirasi dan ide bisnis. Ya, kita berangkat kepada yang pertama ya. Ya. Bisnis atau usaha atau entrepreneurship itu sudah sering kita dengar ya. Nah, kalau kita baca-baca di literatur, kita mungkin ngobrol-ngobrol pada pengusaha atau usahawan, baik itu yang masih skala kecil maupun skala yang sudah besar, mungkin akan didapatkan bahwa ada karakter umum bisnis yang kita akan jumpai ketika kita menjalankan sebuah usaha. Yang pertama itu adalah bisnis itu idealnya dia punya lembaga atau organisasi usaha, badan hukum usaha. Itu biasanya dibentuk dengan tujuan tertentu, begitu. Salah satunya adalah supaya secara hukum dia berbentuk legal, sehingga ketika menjalankan usahanya dia bisa lebih tenang dan tidak ada permasalahan di depannya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa bisnis atau usaha itu berhubungan dengan berbagai barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia ini adalah alasan dasar kenapa orang itu memilih untuk berwirausaha atau berbisnis atau berusaha. Jadi tujuan utamanya adalah memang untuk memenuhi kebutuhan manusia, gitu ya. Bayangkan saja kalau misalkan kita mandi ya pagi hari, biasanya kita butuh pasta gigi, butuh sabun cair ataupun sabun yang bentuk yang lain, lalu kemudian sikat gigi, gitu, kemudian sampo, lalu kemudian itu nggak ada ya yang bisa kita pakai untuk membersihkan badan kita. Nah, kita pasti merasa risih ya ketika kita membersihkan badan tapi tidak ada alat-alat yang tadi itu, gitu ya. Karena kita biasa pakai pembersih yang tadi saya sebutkan. Nah, lalu kemudian ada yang jual itu kan di warung, di minimarket, di mungkin di pasar-pasar modern yang lain, gitu. Nah, itu adalah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kita semua dalam hal mandi ya. Itu dalam satu aspek mandi. Dalam aspek yang lain misalkan makan. Dalam aspek yang lain makan itu mungkin lebih banyak lagi ya, pilihannya. Karena setiap makanan itu pasti punya komposisinya masing-masing. Begitu. Komposisi masing-masing, dan setiap komposisi itu ada nilai ekonomisnya. Ya, bikin bakwan goreng saja sebagai sebuah cemilan ya,
sepotong cemilan itu terdiri dari toge, terdiri dari minyak goreng, terdiri dari terigu, gula, garam, begitu, dan lain sebagainya. Dan masing-masing komposisi itu punya nilai ekonomis. Ya, berarti itu pasti ada tuh, ya, petani toge, penjual cabai dan lain sebagainya. Dan itu dijual untuk memenuhi kebutuhan kita supaya kita bisa makan bakwan goreng, ya. Bawang goreng juga sama, ya. Bawang goreng juga sama. Dia butuh minyak goreng, dia butuh bawangnya, dia butuh gas begitu untuk menggoreng. Nah, itu semua adalah kebutuhan manusia, kebutuhan yang perlu dipenuhi, ya. Nah, makanya itu ada aktivitas ekonomi atau aktivitas usaha. Kemudian yang ketiga adalah bahwa usaha ini adalah untuk mencari keuntungan atau mencari profit atau laba, gitu ya. Tidak bisa ditampik bahwa ketika kita menginvestasikan uang kita yang mungkin cukup banyak, ya, dan belum kita gunakan, lalu kemudian kita pergunakan untuk usaha, secara manusiawi, secara fitrahnya pasti ia ingin mendapatkan imbal hasil, ya, keuntungan atau laba. Itu udah fitrah, ya. Fitrah manusia adalah mendapatkan sesuatu yang lebih yang bisa didapatkan dari apa yang sudah diinvestasikan. Termasuk usahawan, ya. Meskipun ada yang bilang, enggak, saya bertujuan untuk sosial kok. Saya bertujuan untuk membantu orang kok, begitu. Nah, itu adalah output lanjutan. Tapi output intinya adalah pasti mendapatkan keuntungan atau laba. Dan dengan laba ini baru bisa dipakai untuk membantu orang, untuk kegiatan sosial, gitu, atau kegiatan agama, ya, kegiatan yang bersifat spiritual. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi utamanya adalah orang berusaha pasti ingin mendapatkan laba, ya, seperti itu. Kemudian ketika kita berusaha atau berbisnis, pasti ada harga, ya, pasti ada harga yang harus kita tetapkan, gitu. Karena setiap produk atau jasa yang kita tawarkan ke masyarakat, ke calon customer, itu ada harganya, gitu. Ya, ada harganya. Kalau nggak ada harganya, kita nggak akan bisa mengukur, menghitung berapa pendapatan atau omset kita dan berapa laba kita, dan sejauh mana kemajuan dari usaha kita jika tidak ada ukuran itu tadi, ya. Jadi harga ini adalah sebagai ukuran dari kemajuan usaha kita. Salah satunya seperti itu, dalam bentuk ada financial report, ya, atau laporan keuangan sebagai salah satu cara untuk mengevaluasi usaha kita. Kira-kira nih masih bisa eksis nggak sih, gitu, masih bisa terlanjutkan apa enggak, gitu, ke depan. Kemudian berikutnya adalah bahwa ini yang penting, ya, dalam berusaha ini ciri khas umumnya adalah, karakteristiknya adalah itu ada kemungkinan potensi mengalami kerugian. Ada kemungkinan potensi mengalami kerugian atau loss. Bahasa investasi itu adalah loss. Artinya kita tidak mendapatkan laba atau profit yang kita harapkan, gitu. Nah, ini adalah bagian dari risiko. Tapi risiko ini bisa diukur, ya. Risiko ini bisa diukur, bisa diminimalisir, tapi mungkin tidak bisa dihilangkan. Tapi dia bisa diminimalisir, ya. Nanti suatu saat kita akan bicara tentang bagaimana memanage risiko dari sebuah usaha, ya. Tapi paling enggak sebagai tahapan awal kita harus tahu, ya, harus ngerti, harus paham bahwa ketika kita usaha jangan pernah mengharapkan dalam benak kita bahwa kita akan selalu untung. Tidak. Ya. Para pengusaha yang sudah sekali berkelas kakap saja, ya, atau mungkin sekelas paus atau mungkin yang lebih besar lagi, mereka sangat paham ini, ya, bahwa risiko itu pasti ada. Gitu. Di zaman Rasul juga sama, ya. Ada risiko untuk gagal panen kurma, gagal panen produk-produk hutan yang lain, atau mungkin gagal perniagaan, rugi, ya, seperti itu. Itu biasa dalam usaha. Itulah yang menyebabkan para usahawan ini punya mental yang kuat. Karena pertama disiapkan mentalnya bahwa usaha itu ada risiko. Kemudian dia ketika sudah terjadi risiko tersebut yang negatif, kerugian,
dia akan lebih kuat lagi jika dia sudah melewati itu. Jika dia sudah sanggup melewati risiko buruk tersebut gitu. Sehingga dengan latihan-latihan itu dia akan lebih siap dengan risiko yang lebih buruk ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah karakteristik umum bisnis ya. Jadi ada 5 ya. Dia punya lembaga atau badan usaha, dia berhubungan dengan kebutuhan manusia. Yang ketiga itu adalah dia mencari keuntungan atau laba atau profit. Yang keempat adalah menentukan harga yang sesuai. Kelima adalah ada kemungkinan mengalami kerugian. Nah, ini adalah ciri khas karakteristik umum dari bisnis. Nah, ini harus diketahui sebagai awal ya, sebelum melakukan usaha, apalagi yang masih baru ya. Nah, tadi ada yang umum. Nah, sekarang yang khusus gimana? Gitu ya. Yang khusus gimana? Berarti kalau bicara yang khusus sudah spesifik nih produknya begitu. Karena setiap produk ya, ketika dia mau memenuhi kebutuhan dari masyarakat atau customer atau konsumen, maka dia harus punya ciri khas juga gitu ya. Baik terhadap produk itu sendiri maupun ciri khas yang bisa menyaingi kompetitor dengan industri yang sama, di industri yang sama. Ya. Jadi karakter khusus dari sebuah produk atau jasa yang mau kita buat itu paling nggak ada 4. Ada 4 ciri khusus yang idealnya kita pikirkan dulu, kita analisis dulu. Pertama adalah close the gap, ya, close the gap. Ya, close the gap ini berarti gap itu adalah jarak ya antara keinginan dan kebutuhan dari customer ya. Misalkan customer ingin pakai baju batik, ingin baju batik. Nah, tetapi pengennya yang kekinian, ya, yang bisa dipakai dalam kondisi santai, dalam kondisi resmi, dalam kondisi kita liburan bisa dipakai, pokoknya dalam semua kondisi bisa dipakai. Tapi kan sekarang kebanyakan batik itu lebih banyak dipakai di kondisi yang formal, gitu ya. Kita kondangan pakai batik, ya. Teman ada yang lamaran kita pakai batik, ya. Acara di kelurahan pakai batik, acara di sekolahan pakai batik, gitu. Acara kumpul-kumpul dengan profesional misalkan pakai batik, gitu. Nah, kebanyakan pakai batik begitu. Nah, dalam kondisi formal. Yang semi formal juga ada, tetapi masih nuansanya masih formal, acaranya masih formal. Nah, bagaimana mungkin ya, jika ada inovasi sebuah produk batik, dia bisa memenuhi harapan customer yang nggak suka yang formal-formal, gitu. Yang nggak suka formal-formal, pengennya yang santai-santai saja, informal saja, gitu. Bayangkan ada batik yang bisa dipakai untuk naik gunung misalnya, ya. Batik yang bisa dipakai ketika ke pantai, gitu. Ya enggak? Lalu kemudian batik yang bisa dipakai ketika ke pasar dan itu enggak aneh gitu. Gimana caranya? Nah, gap ini yang harus dipenuhi oleh si yang punya produk ya, yang mau diusahakan gitu, yang mau dibuat seperti itu. Itu close the gap. Kemudian yang kedua adalah have target audience. Jadi target audience ini adalah target pasar yang mana yang mau digarap. Ya. Nah, kalau segmented market ini bisa dilihat dari sisi usia, bisa dilihat dari sisi budaya atau kultur, bisa dilihat dari background pendidikan, bisa dilihat dari demografi, ya, atau domisili dari target konsumen, gitu, atau dari pendapatan ya, pendapatan customer secara umum. Nah, itu mesti kita lihat. Sehingga dengan segmen pasar yang sudah kita tentukan, kita bisa mengukur kira-kira ada berapa banyak customer saya yang mungkin akan membeli produk saya. Contoh misalkan sekarang bonus demografi milenial itu cukup besar, 36% lebih ya. Anak-anak muda ya, seumuran 20 sampai 30-an tahun ya. Bahkan ada yang bilang sampai umur 40 itu
masuk ke milenial. Sekarang di Indonesia seperti itu, banyak sekali. Apakah kita mau garap itu semua? Artinya produk yang mau kita tawarkan, ya tadi itu yang sudah gap-nya sudah terpenuhi, apakah memang semua segmen pasar itu akan kita garap, atau hanya bagian saja, hanya berdasarkan umur tertentu saja. Contoh misalkan umur antara 18 sampai 25 tahun, yang sekarang orang bilang itulah generasi Z, ya, atau mungkin di atasnya. Selama ini kalau batik cenderung yang memakai itu adalah mungkin umur 40 tahun ke atas, ya, umur 40 tahun ke bawah selama ini mayoritas tidak ada, ya, gitu. Nah, itu seperti apa? Itu harus dilihat, ya, atau dipikirkan. Lalu kemudian yang ketiga adalah cost saving, ya. Cost saving ini berarti bisa meminimalisir, ya, biaya atas produk yang baru saja atau mau kita launching, gitu. Karena kalau misalkan harganya, ya, lebih mahal dari yang sudah ada, gitu, maka kemungkinannya adalah orang akan beralih kepada harga yang lebih murah, tapi dengan fungsi dan kualitas yang tidak jauh beda. Gitu. Itu kultur kalau di Indonesia, ya, kultur konsumen atau customer yang ada di Indonesia. Ya. Tapi kalau misalkan dengan produk yang baru, lalu kemudian bisa memenuhi harapan dari customer, harga lebih murah, gitu. Kalau misalkan dari sisi fashion, ya, lebih nyaman, orang pasti buru-buru untuk beli, ya, berebut, ya, untuk beli. Apalagi dengan strategi marketing yang ciamik begitu, yang bagus, dikemas, sehingga orang benar-benar bisa beli produk tersebut dan otomatis nanti pendapatan juga bagus begitu. Kemudian yang kelima, easy to use, ya, gampang dipakai, mudah dipakai, begitu. Nah, produk ini biasanya yang memang fungsinya adalah untuk dipakai, ya, untuk dipakai. Contoh misalkan handphone saja, handphone kalau misalkan dulu kan kita pakai QWERTY, ya, pakai keyboard begitu, model-model BlackBerry, ya. Mungkin zaman itu cukup familiar, ya, orang memakai BlackBerry dengan QWERTY atau keyboard. Tapi belakangan lalu kemudian ada iPhone yang mereka kira atau mereka rasa dengan touch saja, dengan sentuh layar sentuh saja itu semakin membuat mereka mudah. Gitu. Lalu kemudian dibentuklah atau dibuatlah iPhone oleh Apple, ya, di mana Steve Jobs menjadi pionirnya. Dan memang ternyata diterima. Yang QWERTY sudah tidak ada lagi sekarang, semua lantar sentuh, ya, layar sentuh semua. Gitu. Meskipun secara tampilan tetap ada keyboardnya, tapi layar sentuh, ya, bukan secara fisik keyboard. Easy to use, begitu. Ya, jadi ada 4: close the gap, have target audience, cost savings, dan easy to use. Ya, kalau misalkan kita bikin rujak, bikinlah rujak yang orang gampang makannya, gitu. Ya, gimana caranya? Ya, silakan bisa dipikirkan sendiri, ya, idenya masing-masing. Ya, itu karakteristik khusus bisnis, minimal ada 4. Lalu kemudian yang ketiga adalah dalam bisnis itu ada para pihak yang terkait, ya, para pihak yang terkait. Yang pertama dia adalah pasti owner, ya, yaitu pemilik usaha. Yang kedua adalah employee, ya, atau orang yang kerja pada pemilik usaha, gitu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah customer, ya, adalah customer, gitu. Nah, ini ketiga para pihak yang biasanya ada dalam sebuah usaha, gitu. Employee ini termasuk di dalamnya adalah pimpinan usaha. Nah, owner itu masuk ke employee juga sebenarnya. Tapi kalau misalkan dia di luar struktur, maka dia ada pengelola, ada direktur, wakil direktur, ya, dan terus ke bawah. Yang paling penting adalah customer, ya. Customer ini adalah orang yang membutuhkan barang hasil produksi atau yang berperan sebagai konsumen, gitu, ya.
Baik. Nah, kita ambil sebuah contoh saja ya, sebuah inspirasi bisnis usaha, yaitu tentang fashion ya, fashion yaitu celana jeans ya. Celana jeans kan macamnya banyak ya, mereknya banyak, macamnya banyak begitu. Ada yang bentuk pensil, ada yang bentuk jogger ya, ada yang bentuk baggy kalau zaman-zaman dulu tuh. Nah, sekarang kalau kita mau bikin yang pas tuh modelnya seperti apa ya? Jadi kalau misalkan celana jeans itu atau yang lain, ya secara lebih spesifik lagi nih ya, yang biasanya menarik minat orang untuk beli atau paling nggak melihat, ya ngintip begitu. Kalau dipasarin di medsos, dia paling nggak dia ngintip, atau misalkan di WhatsApp dia ngintip. Pertama adalah unik, ya unik. Jadi only product specially dedicated to the small retail business market misalkan. Jadi misalkan dijual hanya untuk market yang retail ya, eceran, hanya dijual di eceran misalnya, tidak dijual di supermarket kayak misalkan Sentro ya, atau yang lainnya seperti itu yang cukup bergengsi, tapi hanya ada di retail. Jadi orang kalau misalkan mau beli ya di retail gitu, nggak bisa di pasar modern atau super apa di gerai-gerai yang bergengsi ya, nggak ada di sana begitu. Itu cara baru juga ya. Kebanyakan kan kalau misalkan barang-barang bagus, unik itu adanya di tempat-tempat yang bergengsi ya. Di hotel Indonesia, brand Indonesia, yang dimana itu banyak banget booth-booth atau toko-toko fashion yang cukup terkenal ya, dan sudah mendunia mungkin. Kemudian yang kedua adalah first to market. Pertama kali ada di market. Kita masih ingat bagaimana misalkan kopi ya, gula aren itu siapa pelopor? Mungkin kopi kenangan, mungkin saja kopi janji jiwa, mungkin saja kopi apa lagi tuh ya, kopi kulo mungkin yang dia punya komposisi kopi gula aren sama es, itu doang padahal, dan susu ya tambahan, atau mungkin ada krim misalnya. Nah, dulu mungkin sudah ada yang bikin gitu, hanya saja tidak dibungkus menjadi sebuah produk yang benar ekonomis, tapi ternyata ada yang membuat menjadi punya nilai ekonomis tinggi, dan itu baru masuk ke pasar secara tanda kutip secara resmi ya, first to market. Nanti kita nggak tahu nih kedepannya seperti apa lagi kembang. Jadi apa nih barang yang mungkin ini yang pertama ada di pasar sebagai pionir ya, sebagai pionir. Karena biasanya pionir itu dia kalau misalkan diterima dia akan bertahan lama. Ketika dia punya pelayanan yang sama, yang bagusnya, kualitasnya tidak berubah, maka banyak customer yang akan loyal ya dengan produk tersebut. Gitu ya. Nah, dari sisi fashion aja banyak yang loyal fashion tas saja. Nah, tas atau jam tangan ya, Casio misalkan, masih eksis tuh Casio karena kualitasnya masih terjaga ya. Apalagi misalkan dan lain sebagainya deh, kalian bisa lihat sendiri ya yang paling terbaru sekarang seperti apa. Kemudian tested, udah teruji ya, udah teruji. Conduct testing with young entrepreneurs in the area. Sudah dites ya, tes di pasar, tes market ya. Lalu kemudian sudah terbukti, ada proof ya, proven udah terbukti bahwa memang produknya bagus, sehingga dia jadi memenuhi harapan dari customer. Jadi wajar kalau misalkan banyak yang loyal dengan produk tersebut. Gitu, tested ya udah berasa. Contoh misalkan kopi, banyak kopi dengan gula aren ya, tapi kan nggak semua kopi merek-merek yang berbeda itu punya tes yang sama gitu. Dan setiap merek itu punya loyalis sendiri kan,
Kopi kenangan punya layar sendiri, kopi pulau punya layar sendiri, kopi janji jiwa punya layar sendiri, karena masing-masing punya tes sendiri ya. Tes berarti rasa maksudnya gitu. Lalu kemudian autentik. Autentik berarti dia original, dia nggak jiplak ya. Jadi memang original, pure dari mereka sendiri yang bikin. Jadi dia nggak jiplak dari manapun begitu. Apple itu adalah produk yang otentik, original. Nah, kemudian ditiru oleh Samsung, ditiru oleh Huawei, dan semuanya ngikutin ya model-model yang layar sentuh. Ya, gitu. Ya, ini adalah 4 hal yang produk overview ya, salah satu contoh ya. Unique, first to market, tested, authentic. Nah, sekarang bisa dilihat nih, ide yang udah dibikin ya, setiap kelompok unik gak? Terus apa uniknya? Gitu. First to market nggak? Ya, first to market tuh mungkin nggak terlalu baru juga, tapi ada sesuatu yang memang benar-benar baru ya di pas, apakah mungkin bumbunya yang pernah ada, pakai bumbu apa misalkan seperti untuk rujak. Tested, udah pasar udah kenal belum dengan produk ini, sehingga kita hanya tinggal melengkapi saja gitu. Dan kemudian otentik, kita jiplak atau kita bikin improvement gitu. Kalau improvement nggak apa-apa gitu. Kalau improvement kita nggak tidak menjiplak banget ya, karena ada hal-hal yang merupakan output dari keautentikan kita sendiri ya, itu ada di sana. Lalu kemudian kita harus melihat benefit dari produk itu ya. Pertama, simple and efficient to use. Simple berarti nggak bikin ribet ya, nggak bikin ribet. Kalau makanan kemasannya itu nggak bikin ribet kita bukanya ya. Kemudian kalau pakaian nggak bikin ribet kita makan gitu, dan lain sebagainya. Dan efficient to use ya, secara cost ya, secara biaya juga efisien, secara tenaga juga efisien. Kedua, areas for community connection. Benefitnya adalah ini adalah sebagai cara untuk menghubungkan antar komunitas gitu. Nah, biasanya ini adalah produk-produk yang dipakai untuk marketing juga. Harley Davidson, ya, orang yang punya Harley Davidson, bayangkan itu adalah dia punya komunitas. Nah, dari sisi mobil misalkan, otomotif, itu juga ada kan komunitas Avanza, komunitas BMW, Mercy juga macam-macam tuh. Mercy yang tahun-tahun lama banget, 70-an, sampai yang terbaru itu ada komunitas. Jadi areas for community connection. Jadi community marketing ya, dalam bahasa Inggris community marketing ini merupakan salah satu cara juga ya buat mengenalkan produk ke masyarakat. Yang ketiga misalkan online store and market web ya. Jadi bisa ada di online store gitu. Jadi orang nggak mesti datang ya, mesti datang ke toko yang offline, tapi cukup lihat di online store, di e-commerce, marketplace. Bener nggak sih nih produknya, lihat testimoninya, lihat ratingnya gitu, lalu lihat background perusahaannya, komposisi barangnya, itu bisa lihat semua tuh di online store. Jadi kita memutuskan atau masyarakat memutuskan dengan benefit itu dia mau beli apa enggak gitu. Ya, itu adalah poin-poin yang bisa dipakai untuk bisa melatih inspirasi usaha kita gitu ya. Yang paling penting itu adalah tadi yang produk overview ya, keunikannya, first to market, tested, dan authentic. Nah, ini adalah yang paling penting dari bahasan kita pada kesempatan hari ini gitu. Silakan bisa diformulasikan mengenai
di usahanya masing-masing dari keempat hal ini. Tapi kalau misalkan yang sudah, tidak apa-apa, nanti bisa di present langsung di semua ya, semua anggota grup. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Sampai ketemu di teman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.